Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Sejenak, mari kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sesuai dengan Almanak KKBP dalam ayat harian pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 53 ayatnya yang ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yesaya menggambarkan seseorang yang dihina, dihindari karena hinanya, penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan, dan parahnya dia tidak masuk hitungan karena dianggap orang yang paling hina. Tentunya ini adalah gambaran Mesias yang ditujukan kepada Tuhan Yesus yang dihina, diludahi, yang menderita, disalibkan, dan mati untuk menanggung dosa-dosa kita manusia. Jika Tuhan Yesus tidak menanggungnya, maka kitalah yang menanggung derita selamanya dan mati karena dosa-dosa kita. Dengan jelas, Rasul Paulus mengatakan itu dalam Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah meninggalkan tahtanya dan kemuliaannya, lalu bersedia berkorban melalui kematiannya, sehingga kehidupan umat manusia pun berlanjut di dunia ini, dan agar kita pun dilayakkannya untuk menerima keselamatan. Dalam hal ini, untuk memperbaiki segala sesuatu membutuhkan pengorbanan, seperti gambaran orang tua yang berkorban bagi anak-anaknya untuk memperbaiki kualitas hidup dan masa depan anak-anaknya tersebut. Maka orang tua pun harus banting tulang dalam bekerja agar bisa membiayai sekolah anak-anaknya. Dan terkadang apa yang dilakukan oleh orang tua tidak manusiawi. Ia pelit untuk dirinya sendiri, kadang menahan lapar dan menahan keinginannya. Yang penting anak-anaknya tidak tertinggal oleh teman-temannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya pengorbanan Tuhan Yesus lebih besar dari segala-galanya. Orang tua hanya berkorban bagi anak-anaknya dan keluarganya, tapi Tuhan Yesus telah berkorban bagi semua umat manusia. Dalam hal ini kita patut bersyukur memiliki Tuhan yang penuh rahmat dan kasih setia, yang telah rela menderita dan mati bagi kita untuk memperbaiki hidup kita dan tentunya untuk keselamatan kita. Nah, disinilah peran kita sebagai umat Allah yang telah menerima pengorbanan Kristus untuk meneladani kasih Kristus. Kita yang harus hidup saling mengasihi satu sama lain, harus rela juga berkorban bagi orang lain untuk ikut memperbaiki keadaan dunia ini. Apalagi dalam masa sekarang ini, dunia semakin menunjukkan penyakitnya.
di mana peperangan terjadi. Ada peperangan fisik yang mungkin bisa menghilangkan nyawa manusia, dan ada juga peperangan politik yang mana semuanya hanya menambah sengsara atau penderitaan manusia di dunia ini. Dunia ini telah dipenuhi oleh ego manusia. Manusia bukannya memperbaiki kehidupan dunia ini, tapi malah menambah penyakit-penyakit dunia. Radikalisme dan intoleransi pun semakin tumbuh, yang bisa mengancam kedamaian bangsa yang kita cintai ini. Kerakusan akan harta dunia telah membuat timpang perekonomian masyarakat, di mana mafia-mafia yang telah menimbun kebutuhan masyarakat sehingga langka di pasaran dan harganya pun menjadi mahal. Saudara-saudara, dunia ini dan bangsa kita ini membutuhkan kasih yang berkorban untuk bisa diperbaiki. Maka mulailah kasih yang berkorban di dalam rumah kita, keluarga kita, masyarakat di sekitar kita. Ingatlah, ketika pengorbananmu tidak diperhitungkan oleh orang lain, janganlah menjadi kecewa, sebab pengorbananmu tidak akan sia-sia. Percayalah, Allah memperhatikan itu semua dan selamat untuk menunjukkan kasih yang berkorban untuk ikut memperbaiki dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami umat-Mu ini, yang telah menerima kehidupan dan keselamatan melalui penderitaan dan pengorbanan-Mu. Ya Bapa, kuatkan dan mampukan kami untuk melakukan teladan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami untuk bertahan dan berjuang menghadapi setiap penderitaan dunia ini, agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Berkatilah kehidupan kami juga, dan kami serahkan hidup kami ini hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Di pasu-pasu de bata